Assalamualaikum Sobat Sabah. Alhamdulillah ketemu lagi di Balai Sabah. Ini kali kedua kita kunjungan ke kandang ini. Yang sebelumnya kita dulu ada video judulnya ngobrol. Waktu itu sedang proses pembangunan. Ini berarti kurang lebih sebulan setelah itu, setelah kunjungan yang pertama, kandangnya sudah jadi. Untuk pengingat bahwa kandang ini ukuran 7 meter kali 45 meter. Jadi kurang lebih kapasitasnya sebenarnya bisa sampai ke 9.000, tetapi target awalnya ini diisi 8.000 dulu. Jadi per lantai 4.000, 2 lantai jadi 8.000. Nah, kandang ini close house sederhana, konstruksinya dari kayu menggunakan atap asbes, kemudian tirainya biasa terpal, tempat pakannya pakai hanging feeder atau tempat pakan manual, tempat minumnya pakai nipple. Nanti kita bisa lihat di dalam. Sistem kontrolernya masih hanya pakai timer ya, menggunakan exhaust fan tipe box. Ada 2 jenis, 50 inch sama kalau nggak salah 36 inch. Ya seperti itulah ya. Ini sudah jadi. Nanti malam ini siap check-in. Pakannya sudah datang, kita cek persiapan kandangnya atau fisik kandangnya seperti apa. Untuk pemasangan inlet ini sudah pakai cooling pad dan posisi ada di depan kandang. Cooling pad yang dipilih juga sudah pakai coating, dia ada warna hitam di sini. Luasan inlet sendiri ini 7 kali 1,5 per lantai. Ada 2 lantai ya, jadi atas bawah ini sudah menggunakan cooling pad. Dan kalau kita lihat di posisi ini, berarti sudah ada doghouse. Jadi sudah ditarik maju cooling padnya, kisaran mungkin 50 cm kalau lihat ya. Ini area doghouse-nya di sini. Nanti kita coba lihat dari bagian dalam kandang. Kita lihat dari sisi kandang. Tirai yang dipilih di sini oranye, kemudian sudah pakai sistem amplop. Atas juga sudah ada sistem amplop. Cuma kalau melihat kandang ini memang perlu ada tali penahannya, jadi tidak terjadi seperti ini ya. Ketika angin kencang, amplopnya membuka. Jadi kalau masih membuka seperti ini, fungsi amplop nanti jadi tidak maksimal karena angin tetap bisa masuk ke dalam dan masuk ke area kandang ya. Jadi tetap harus ada pemasangan tali nanti untuk penahan. Kita ke bagian belakang, nah, kita lihat exhaust dari sisi luar. Exhaust di sini tiap lantai ada 3. Tipenya box fan. Yang ini 50 inch. Ini 36, ini 50. Kalau hitung-hitungan ini per lantai 4.000.
Jadi seharusnya kapasitas exhaust fan 3 ini sudah mencukupi untuk populasi tersebut. Kita coba masuk ke dalam areal kandang ya. Ini area mesh di depan kandang. Ini jalan, akses jalan untuk parkir ada 2. Ini ke sini juga bisa, ke sini bisa. Ini untuk akses bongkar pakan, juga untuk akses panen ya. Sistem instalasi air minumnya untuk toren dalam ini menggunakan yang 550 liter. Ini tempat untuk nyampur vitamin ataupun antibiotik jika diperlukan. Sudah ada housing filter untuk filtrasi air minum, dan di sini sudah ada klorin ya, tablet klorin ini untuk sterilisasi air minum. Jadi dikocorkan ke sini air dari tandon utama masuk ke penampungan di sini, baru dialirkan ke sini. Dari sini baru nanti akan masuk ke kandang. Pakan di sini sudah menggunakan palet juga. Untuk pemanas, kandang ini menggunakan pemanas jenis arang. Karena MDPL-nya di bawah 100 mdpl atau termasuk daerah yang panas, sehingga penggunaan arang ini sudah cukup efektif untuk mencapai suhu yang diinginkan dengan biaya yang cukup efisien. Kita coba masuk ke lantai 1 ya. Tempat pakannya pakai hanging feeder, sudah disiapkan semua. Untuk area brooding, ini central brooding, ada di 50% bagian kandang di depan pintu. Ini tidak terlalu dekat ke inlet, juga tidak terlalu dekat ke outlet. Baby chick-nya sudah disiapkan. Ini rencana chicken nanti malam. Ini udah disiapkan semua. Cukup rapih. Jadi harusnya nanti ready untuk masuk ayam. Paling yang dibutuhkan itu nanti blocking untuk sekat pertama ini. Ini perlu dikasih blocking sehingga arah angin dari inlet masuk itu tidak langsung menembak ke ayam, tetapi akan melewati atas blocking. Tirai plenumnya ada 2, tirai bagian depan sama tirai bagian belakang. Akan lebih baik jika plenum depan ini ada 2 lapis. Nanti kita disusikan dengan peternaknya ya. Oke, kita lihat yang kandang lantai 2-nya. Di sini ada panel kontrol menggunakan timer. Ini panel kontrol ya, ada MCB dan lain-lain. Ini keterkaitan dengan kipasnya.
Ini untuk peralihan arus dari PLN ke genset atau dari genset ke PLN ketika dibutuhkan. Di lantai 2 juga ada bak penampung minum untuk treatment medikasi maupun pemberian vitamin. Ini nanti digunakan untuk area istirahat operator kandang. Nah, dikasih alas, kemudian dikasih tempat kasur kecil lah ya, untuk tempat istirahat. Kita masuk ke dalam kandang coba. Untuk lantai 2 juga sudah siap. Kita lihat bagian kipas dulu. Sebelumnya ini saya bahas dulu. Ini dari luar tadi kita sudah lihat ada apa namanya amplop. Tapi di dalam ini kita lihat ternyata masih ada amplop. Jadi double amplop ya. Kayak semacam kayak gini, nanti tirainya di tengah-tengahnya. Jadi benar-benar terinsulasi sempurna. Dan yang menarik bahwa di luar tadi berwarna oranye, ternyata di dalam warna biru. Dan memang untuk pertumbuhan broiler itu membutuhkan tirai warna biru atau memberikan efek biru di dalam kandang. Jadi spektrum cahaya untuk pertumbuhan itu akan sangat baik jika pendarnya berwarna biru. Kalau pendarnya berwarna merah atau oranye atau biasanya warm light gitu ya, yang temperatur cahayanya tinggi, dia di bawah 3000 Kelvin biasanya ya, di bawah 5000 Kelvin itu warm white atau warm light, itu cocok untuk petelur. Tapi untuk broiler kita kalau bisa di atas 6000 K ya, di atas 6000 K atau soft atau pendar biru itu akan sangat cocok untuk pertumbuhan. Ini area broodingnya. Kalau dilihat dari sini, kita lihat ke apa exhaustnya. Box fan dengan 3 macam ukuran. Yang ini dipakai untuk ayam besar dengan yang itu karena 50 inch, dan yang ini dipakai untuk intermittent. Untuk ayam kecil intermittennya pakai yang box kecil. Jadi sedotan kipasnya, kecepatan angin yang dihasilkan untuk ayam kecil akan cenderung lebih soft, lebih ringan atau lebih pelan ya. Jadi ke ayam nanti akan sangat baik. Kalau kita pakai yang besar ini untuk intermittent, nanti kecepatan dia kapasitasnya tinggi, kecepatan angin yang diperoleh di dalam kandang juga tinggi. Suhu area brooding nanti akan cepat habis ketarik dengan kecepatan kipas yang ada. Kecepatan angin di dalam kandang yang cukup tinggi juga. Nanti sebelum pasca area brooding selesai, nanti sebelum kita gunakan yang gede, nanti pas kita gunakan kita bisa ukur juga kapasitasnya berapa tercapai di dalam kandang dengan posisi pressure kandang. Kalau kita sudah tahu kapasitas per kipasnya, yang gede berapa, yang kecil berapa, sama ini juga, nanti kita bisa mainkan pola setting yang tepat sesuai kebutuhan ayamnya. Ini susunan gantungan tempat pakannya, ya kayak pakai gantungan burung di sini. Ini juga untuk tempat minumnya. Mudah-mudahan tidak mudah lepas nanti ya. Air minum menggunakan nipple. Jaraknya sekitar 25 cm ya per nipple. Di sini ada 3 line nipple. 3 line nipple dengan 1, 2, 3, 4 line tempat pakan. Harusnya rasionya masuk karena kemarin sebelum dibangun kita sudah diskusi dengan peternaknya untuk rasio nipple dan rasio pakannya harus benar-benar dicukupi.
Kita lihat ke area inlet. Ini untuk alas pakai terpal, tapi nanti kalau sudah cenderung basah ini harus langsung segera diangkat dan dibersihkan. Tapi untuk target 12 jam pertama untuk nabur pakan masih bisa lah, harusnya tidak bermasalah buat ayam ya. Tapi kecenderungannya terpal atau plastik ini kan tidak menyerap air, jadi tidak boleh dipakai terlalu lama. Kalau kertas ini bisa kita gunakan kurang lebih 24 jam pertama ya. Ini belum 100% pakai sekam. Nah, ini adalah bagian inlet. Sudah ada tirai inlet, dan ini tirai inletnya juga sudah pakai tali diratakan, jadi naik turunnya harusnya lebih mudah. Kemudian ada doghos, ini yang kita sebut doghos ya. Jadi ada jarak antara tirai inlet dengan cooling pad. Jarak idealnya kisaran 50-70 cm. Jadi kalau saya sering masih jumpai di lapangan itu cooling padnya nempel ke tirai inlet, ini yang keliru ya. Jadi tetap harus ada kasih jarak, sehingga ketika cooling pad basah, airnya itu tidak akan sampai mengimbas ke area ayam di dalam sini. Kemudian juga karena ini coating, pemasangannya relatif tepat, tidak terbalik. Tapi kalau yang tanpa coating itu biasanya masih terbalik ya. Harusnya ini kan ada sudut. Kadang cooling pad itu ada dua sudut, yang 45-45, ada yang 45-15. Kalau yang 45-15, yang arah landai itu untuk arah angin masuk yang 15 derajat. Tapi kalau yang 45 atau yang curam itu harus keluar, sehingga air ketika diturunkan ke cooling pad, sehingga ketika air mengucur atau membasahi cooling pad, airnya akan dialirkan keluar. Jadi tidak akan terkumpul di sini gitu. Tapi kalau terbalik pemasangannya, air akan masuk ke dalam dan akan membasahi area sini. Itu keliru ya. Tapi ini karena coating, jadi rata-rata tidak terbalik sih. Ini sudah tepat arahnya, curam ke bawah dan mengarah keluar. Ini efek biru di dalam kandangnya juga sangat terasa. Ini bagus untuk pertumbuhan ayam. Tirai dinding samping sudah biru, tirai plafon biru. Ini lantainya memang biru tapi nanti ketutup sekam ya. Tinggal lampunya. Kita coba cek lampunya dulu ya. Nah, ini lampunya. Sayangnya tidak ada speknya ya, harus dilihat dari sisi kotak lampunya. Nanti di kotak lampu itu nanti akan ada spek berapa lumen, berapa temperaturnya gitu. Ini lumennya ada ya. Ini kalau lumen lampunya ini kisaran 726 lumen, tapi temperaturnya berapa atau jenis apa ini masih belum kelihatan, harus dilihat di boxnya dulu. Baik sobat Sabah, kita diskusi dengan peternaknya. Ada di mesh ya. Ini pakai kayu bulat. Kalau sikunya pakai kayu seperti ini ya, kayu balok. Ini konstruksinya memang konstruksi kayu di sini. Modelnya sederhana, biayanya tidak terlalu mahal. Ini bisa ditiru oleh sobat Sabah semua. Sobat Sabah, tadi kita sudah lihat kondisi di dalam kandangnya kayak apa. Ini saya sedang dengan si pemilik kandang, peternaknya. Kandang ini
habisnya jadinya berapa Pak? Kemarin Pak? 400 ya. Jadi kandangnya yang estimasi awalnya 360-an, setelah selesai ini siap check-in. Ternyata angka akhirnya di 400-an kurang lebih ya, mungkin plus minus lah. Jadi kalau ini kan rencana nanti diisi 8.000 ekor, 2 lantai, jadi per lantai 4.000, 2 lantai jadi 8.000. Walaupun sebenarnya potensinya lebih dari itu. Kalau dibagi berarti per ekor jatuhnya di 50.000 rupiah. Jadi kalau sobat Saba mau bikin kandang yang speknya mirip-mirip, yang angkanya nggak akan jauh lah. Terus kalau ada di daerah Majalengka mau bikin kandang, kontak aja, komen di bawah, nanti kita kasih kontaknya. Ini bisa siap jadi pemborong gitu. Nah, tetap tetap berusaha istiqomah di peternakan, kita majukan peternakan Indonesia. Salam sehat, salam Saba.